Yesus wujud Elohim di bumi, Ibrani 1 ayat 3. Di mana Ibrani 1:3? Ibrani 1 ayat 3. Sekarang pertanyaan saya, Ibrani ini tulisan siapa? Ya, Ibrani tulisan Paulus. Tunjukkan datanya kalau itu tulisan Paulus. Bentar ya. Oke. Bentar sabar. Entah salah, tunggu aku ya. Berkulit dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Hikmah. Pada tayangan video kali ini kita akan menyaksikan sebuah ruang dialektika teologis yang sangat mendalam dan berbobot, di mana mu'alaf Nora berhadapan langsung dengan seorang biarawati senior bernama Darni. Diskusi kritis ini berpusat pada dogma inkarnasi, di mana sang biarawati mengklaim bahwa Yesus yang dilahirkan ke dunia merupakan manifestasi fisik dari Allah itu sendiri. Premis ini tentu memicu sebuah pertanyaan filosofis dan teologis yang sangat mendasar. Bagaimana mungkin zat yang maha kuasa dan tidak terbatas justru bersedia mengalami reduksi eksistensial menjadi sosok makhluk yang serba terbatas di dalam ruang dan waktu? Saksikan video selengkapnya untuk melihat bagaimana ruang debat ini menguji batas-batas rasionalitas keimanan. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk memberikan dukungan sederhana dengan cara tekan tombol subscribe dan like video ini. Dengan begitu, kita bisa menjadikan saluran ini sebagai sarana berbagi ilmu dan kebaikan. Saya doakan yang subscribe tetap istiqomah dan kelak dimasukkan ke dalam surga. Ibrani 23:19, Elohim bukanlah manusia. Iyalah. Bilangan, woi. Iyalah bilangan 23:19. Elohim bukanlah manusia. Iya. Bertentangan. Iya, Ibrani itu tulisan Paulus lah. Itu dah menurut yang Paulus. Sekarang bilangan tulisan siapa? Musa. Nah, Musa Kejadian langsung Keluaran ketemu- Imamat Bilangan Musa. Sebentar. Weh. Musa langsung ketemu dengan Elohim. Apakah pernah ada yang mengklaim bahwa Paulus bertemu dengan Elohim? Kalau Paulus itu dia kan rasul. Tentu setiap rasul pasti Tuhan itu beserta dengan dia. Setiap mencatat apa yang akan dituliskan, namanya juga kebenaran. Pasti dia disertai. Nama juga rasul. Karena Paulus itu kan langsung dipilih oleh Tuhan Yesus. Kisah para Rasul 9 ayat Sekarang 14 lebih dan besar seterusnya. Elohim atau Yesus? Sama, Elohim dan Yesus sama. Elohim itu wujud daripada Yesus itu wujud daripada Elohim. Aku dan Bapa satu, kata Yesus. Sama Satu itu. apa? Satu hakikat. Yesus hakikatnya apa? Elohim. Lukas 1 nomor 31 dikatakan malaikat Gabriel kepada Bunda Maria, yang dilahirkan Bunda Maria Elohim. Yang dilahirkan itu firman yang menjadi manusia, yang dilahirkan Maria. Manusia dong. Manusia. Nggak mungkin Manusia. Elohim yang dilahirkan, bukan Elohim yang dilahirkan. Manusia loh, tapi kan aku dan Bapa adalah satu. Iya, dia menyatakan. Tetapi kan dia datang ke firman Elohim itu kan datang sebagai keadaan Begini manusia. Kak Derni sudah kena di situ. Aku dan Nggak Bapa kena. adalah satu. Enggak, Sebentar. kalian kan mengejar, mencari salah. Sebentar. Aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Satu hakikat. Oke, sekarang Ya. saya tanya. Hakikat Yesus yang dilahirkan Bunda Maria adalah? Hakikatnya ya Elohim, hakikat Yesus. Keadaan sebenarnya Elohim. Sekarang yang dilahirkan oleh Bunda Maria adalah? Yang dilahirkan kemanusiaannya, yang turun ke bumi. Nah, aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Itu menyatakan bahwasanya dia adalah hakikatnya Saya bertanya, Elohim. mereka satu apa? Satu hakikat. Oke, Bunda Maria melahirkan Yesus hakikatnya? Hakikatnya Yesus adalah Elohim, tapi yang dilahirkan Oke, adalah sekarang dalam Yesus keadaan sama Elohim sebagai bisa dipisahkan manusia. nggak? Yesus Apa? dan Elohim bisa dipisahkan nggak? Ya kan sudah berbeda mereka, bisa dibedakan. Dia turun ke Saya bumi bertanya, sebagai manusia. Yesus dengan Elohim yang satu hakikat ini bisa berpisah nggak? Bisa dong. Itu makanya dia terpisah, turun menjadi manusia. Jadi waktu Yesus dilahirkan Bunda Maria, hakikatnya adalah? Hakikatnya manusia yang dilahirkan Maria ini, hakikat sebenarnya, keadaan sebenarnya adalah Elohim, bukan manusia dia keadaan sebenarnya. Berarti yang disusui Bunda Maria ini hakikatnya adalah Elohim. Ya, yang disusui Bunda Maria keadaan sebagai manusia. Keadaan sebagai manusia ini hakikatnya Elohim. Memasuki substansi argumen, mu'alaf Nora melontarkan sebuah gugatan konseptual yang sangat tajam mengenai batasan antara sang pencipta dan ciptaan.
Beliau mempertanyakan bagaimana logika teologis dapat menyelaraskan sifat ketergantungan biologis manusia, seperti kebutuhan untuk makan dan minum, dengan kemandirian mutlak milik Tuhan. Terlebih lagi, titik kritis perdebatan ini mencapai puncaknya ketika membahas mengenai akhir hidup Yesus yang berujung pada kematian. Pertanyaan retoris yang mendasar pun mengemuka. Jika Tuhan adalah sumber dari segala kehidupan dan bersifat kekal, bagaimana mungkin konsep ketuhanan dapat dilekatkan pada sosok pribadi yang mengalami kematian biologis? Nah, ini ilmu tingkat tinggi nih, Lora. Ilmu tingkat tinggi, Lora. Kau bisa kau tandingi yang aku. yang dilahirkan Bunda Maria hakikatnya adalah manusia. Bukan. Yang dilahirkan, tunggu dulu ya, sebentar. Yang dilahirkan Maria ini adalah manusia, ya, menjadi manusia, keadaan sebagai manusia. Tetapi keadaannya yang sebagai manusia ini namanya Yesus. Ya. Tapi hakikat Yesus ini adalah Elohim. Nah, yang disusui Bunda Maria ini hakikatnya Elohim. Ya, yang disusuinya hakikatnya Elohim, tapi yang disusui ini adalah keadaan sebagai manusia. Hakikat Elohim yang menempel pada Yesus itu ikut menyusui. Loh, mana mungkin ikut menyusui Elohim? Lucu kau. Loh, Berarti ilmumu begini. rendah kali. Loh, Kak Derni, sekarang begini ya. Dongkok kali ilmumu. Kan sudah dibilang hakikatnya Yesus ini kan Elohim di surga, ya. Yang disusui itu keadaan sebagai manusia, maka bisa tertetei. Oke, sekarang pertanyaan. Manusia itu yang ditetei, bukan Elohim yang ditetei. Oke. Pertanyaannya sekarang begini. Ketika Yesus disusui oleh Bunda Maria, apakah hakikat Elohimnya masih menempel? Loh, mana pula ada hakikat Elohimnya menempel di manusianya itu? Kok lucu? Hakikat itu apa? Keadaan sebenarnya Yesus. Kan dia datang sebagai manusia. Jadi Bunda Maria Sebelum itu menjadi melahirkan Roma Roma salah. melahirkan Yesus yang hakikatnya manusia, apa hakikatnya Elohim? Yang dilahirkan Maria ini keadaan sebagai manusia, yaitu namanya Yesus, ya. Hakikat Yesus ini, artinya keadaan sebenarnya intisari. Yesus ini Dasar. bukan manusia. Sebenarnya keadaannya itu Elohim, hakikatnya Elohim. Yang datang dia ke bumi merendahkan diri sebagai manusia, itulah Yesus. Saya terima, Nah, itu dia. Berarti yang dilahirkan Bunda Maria ini adalah manusia. Iya dong. Yang Tapi disalibkan gelarnya- di tapi kayu- gelarnya yang Tuhan. yang dimetongkan di kayu salib adalah manusia. Ya, yang digelarkan yang disalib itu adalah gelarnya Tuhan dalam keadaan sebagai manusia. Itu Oke. dia. Sekarang pertanyaannya, Tuhan bisa mati? Secara epistemologi dan hukum logika formal, konsep inkarnasi yang menyatukan esensi ketuhan yang tak terbatas dengan sifat kemanusiaan yang serba terbatas dinilai sebagai sebuah gagasan yang kontradiktif dan tidak masuk akal. Dalam kajian teologi rasional, suatu zat tidak dapat mempertahankan sifat kemutlakannya jika pada saat yang sama ia mengadopsi sifat-sifat kelemahan makhluk. Paradoks ini dinilai sebagai bentuk pelemahan terhadap atribut keluhuran ilahi. Sebab akal sehat yang objektif akan selalu menolak penyamaan antara sang arsitek semesta dengan materi yang diciptakannya. Oke. Yang mati siapa? Yang mati dalam keadaan sebagai manusia. Oke. Manusia Daging. yang bernama Yesus yang mempunyai gelar Tuhan, apakah bisa mati? Gelar Tuhan tidak bisa mati, kemanusiaannya bisa dong mati. Betul. Saya terima, Mati. saya terima. Sekarang Kan mati. definisi Tuhan apa? Penguasa. Nah, penguasa apa? Penguasa alam semesta, pencipta. Oke. Itu Tuhan. Dia pencipta. Dia Yes. pencipta juga. Dia menciptakan Bunda Maria. Iya, Dia menciptakan tentara Romawi. menciptakan manusia. Hakikatnya Ya, oke, Yesus. saya terima. Elohim. Nah, ketika Yesus yang wujudnya adalah manusia memiliki gelar Tuhan, yang Yes. Tuhan artinya Maha Pencipta, Maha Penguasa, tiba-tiba Ya. dimetongkan sama ciptaannya. Nah, matilah si manusia ini di atas kayu salib. Matilah si manusia. Betul. Nah, Iya. sekarang apakah cocok yang manusia mati ini memiliki gelar Tuhan? Kan dia datang merendahkan diri.
Saya Karena tanya. besar kasihnya. Apakah Karena besar. Tunggu dulu. Apakah- Johannes sebentar. Kak Denny. Sabar. Dapat poinnya, Johannes sebentar tunggu biar dulu. kelar dulu. Gantung aku. Sebentar. Aku Saya dulu. bertanya begini Kak Derni, apakah cocok manusia yang bisa mati makan minum haus sementara Tuhan yang Iya. mempunyai sifat kemahaan cocok digelarkan kepada manusia? Iya, dia kan datang sebagai manusia merendahkan diri. Bukan Saya nggak bisa tanya, dimetongkannya cocok semua atau- tentara Roma Saya itu. tidak tanya merendahkan Kak Derni. Heeh. Saya tanya cocok atau tidak. Tuhan adalah ya kan entitas yang paling tertinggi yang memiliki sifat kemahaan, maha kekal, maha abadi. Nah, ketika Tuhan mempunyai gelar Tuhan ini mempunyai sifat kemahaan, apakah cocok diberikan kepada manusia yang ternyata mati di kayu salib? Yang mati kan manusia daging. Tuhan nggak bisa mati. Emang Saya presiden bertanya, bisa mati? gelar- Kutanya kau Kak dulu. Denny, Presiden bisa mati. Kak Denny, Kalau yang presiden saya tanya, kita mati, siapa yang mati, Nora? Presiden kita mati, siapa yang mati? Sebentar. Aku bertanya lah samamu. Sebentar dulu Kak Derni. Nanti Oke, kita analoginya silakan. ke situ. Saya kan bilang cocok. Oke, kita buat analogi. Presiden dengan gubernur. Nah, gubernur diberikan untuk penguasa provinsi. Betul? Nah, Betul. apakah penguasa provinsi ini bisa diganti ketika dia mati? Bisa. Nah, apakah penguasa provinsi ini bisa menguasai negeri? Tidak. Karena dia kan wakil. Karena ada batasannya, betul? Nah, betul. makanya presiden, gubernur, bupati itu gelar disematkan kepada makhluk karena makhluk ini bisa diganti. Tetapi gelar Iya. Tuhan yang memiliki sifat kemahaan tidak bisa disematkan kepada makhluk karena makhluk itu bisa mati dan bisa diganti. Jangan kau menentang malaikat. Malaikat mengatakan Yesus Tuhan. Mau apa kamu? Kan ada ayatnya. Kan malaikat yang mengatakan. Malaikat ini pun pesuruh Elohim mengatakan telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Tuhan itu tidak bisa mati. Gelar itu tidak bisa mati, Nora. Satu lagi aja deh pertanyaan saya yang tadi. Oke, Apakah silakan. cocok gelar Tuhan disematkan kepada manusia yang pernah mati 3 hari, yang pernah merasakan lapar, yang dicambuk, yang ditombak, yang diludahi? Apakah gelar Tuhan cocok diberikan kepada makhluk yang bernama Yesus? Nah, rasul-rasul mengatakan, para nabi Saya mengatakan, bertanya, cocok. beri itu adalah gelarnya Tuhan yaitu Yesus. Oh, cocok dong. Memang itu sudah hanya pernyataan dari surga itu bahwasanya Yesus adalah Tuhan. Yang lain. Oke. Oke. Baiklah yang lain lah. Oh, Yang kalah lain. si Nora. Ya, Oh, ini Ito. ilmu tingkat tinggi udah Ito, ini Nora. satu lagi, Ito. Udah Ito. belajar aku dari itu Amerika. satu lagi toh. Itu Darni, Oh. satu lagi untuk membuktikan Enggak lagi, aku bahwasannya mau makan. sedikit lagi. Blender, nanti Elohim. dulu. Makan dulu aku si Ebil dulu. Halo Bang Ebil sama Bang Bilmo. Kristen atau Islam? Halo Bang. Kristen, mereka Kristen dua-dua. Oke, aku Kita turun makan dulu. biar mereka jangan gantian. turun Aku di sini aja, makan jangan dulu. turun. Iya, Makan nggak usah dulu aku. turun. Nanti naik aku nonton aku nanti di bawah. Oke. Ya. Nanti kalau apa tarik aku lagi biar mereka dulu teman-teman Oke, Kristen ini. oke, itu oke. Oke, dadah kawan-kawan Kristen semangat. Habis si Blender sama si Pak si Bandi Ahmad sama si Nora. Dadah. Mencet Makan orang dulu. ini. Ya, Ebel. Menutup perjumpaan kita pada video kali ini, hikmah terbesar yang dapat kita petik adalah pentingnya menjaga kemurnian tauhid melalui tuntunan akal sehat dan wahyu yang valid. Tuhan yang sejati haruslah terbebas dari segala bentuk kelemahan, keterbatasan, apalagi kematian, karena dialah yang maha menopang seluruh eksistensi alam semesta. Semoga diskusi ini semakin memperteguh keyakinan kita akan keagungan Allah yang Maha Esa dan Maha Sempurna. Terima kasih telah menyimak ulasan ini hingga akhir. Jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan klik tombol like dan jangan lupa subscribe untuk video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.